Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yanu Adesa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2018 Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang virtual private network dari client to office, ya kan? Mungkin kita langsung saja untuk prakteknya karena banyak juga ya. Nanti dalam video ini saya akan membaginya menjadi dua segmen ya. Yang pertama ini virtual private network atau VPN dari client to office, dan yang satunya office to office. Oke, kita langsung saja buka yang client to office dulu. Untuk modulnya seperti ini, ya kan? Jadi client to office itu adalah dimana dari satu perusahaan cabang ke perusahaan pusat ini kan, dia pengen membuat suatu jalur yang sebenarnya lewat internet, cuman dipangkas atau membuat tunnel sendiri di bawah internet. Nah, kalau client to service itu client to office itu berarti langsung ke PC-nya, itu dibuatkan jalur langsung ke sini, ke mana, ke server dari perusahaan pusat. Nah, perusahaan pusat ini sama Bapak Agus Priyanto selaku dosen pengampus sudah diberikan ini ya, apa namanya, alamatnya ya, gemcer.formosa.sejati.co.id dengan alamat IP-nya 192.168.50.2 untuk servernya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan setting ini. Bentar, kita ambilkan network sharing center, kemudian change adapter. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Properties, kita sharing wifi kita ya, kan ini terhubung dengan wifi, kita sharing ke virtual port ini. Biasanya kan kalau teman-teman waktu sharing ini kadang kan waktu ngambil DHCP klien kan nggak dapat IP ya, searching terus ya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya kayak gini, dimatikan dulu, ya kan. Kemudian kalau sudah dimatikan, baru nanti dinyalakan lagi, baru GNS-nya dinyalakan lagi. Jadi setelah ibarat kata kita mulai dari nol gitu ya. Tadi kan kita matikan, nah setelah itu kita baru nyalakan. Nah, kita arahkan ke virtual box host sesuai dengan ini ya, portnya yang nyambung ke virtual box. Nah, setelah itu baru GNS3-nya kita nyalakan. Nah, kemudian modul yang pertama kita lakukan ini ya, setting ini sampai muncul apa namanya, alamat IP-nya. Kita cek dengan cmd ipconfig ini ya, sampai muncul ini di Ethernet VirtualBox. Oke, kalau udah selesai kita bikin skema seperti ini ya. Kita pakai ini, pertama cloud. Cloud ini internet, kemudian ada router, terus PC1, PC2 sama Ethernet switch. Oke, kita sedikit ke ataskan, kemudian routernya juga kita angkat. Oke, kita rapikan. Kemudian cloudnya kita ganti internet, nggak diganti juga nggak masalah sih sebenarnya. Kemudian kita sambungkan Ethernet. Ini sebelum disambungkan klik kanan configure ya, kemudian di tab ini pastikan dengan centang, terus ini pilih VirtualBox yang tadi kita kasih sharing internet ya, kemudian kita add, nanti akan muncul di sini, apply, oke. Nah, baru kita sambung VirtualBox ini ke router di port 1, kemudian switchnya di port 1 ke port ini Ethernet 2, tapi kalau di Mikrotik namanya port 2. Kemudian ini ke PC1, selanjutnya yang ini ke PC2. Nah, setelah selesai seperti ini bisa kita running ya.
Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu ini ya, kita bikin skema seperti tadi. Setelah kita bikin skema dengan ini ya, cloud interface code yang mengarahkan ke portnya VirtualBox host only adapter, kemudian kita nanti bakalan konfigur DHCP client di mikrotiknya ya. Sampai seperti ini lah. Biasanya kan teman-teman ada masalah di sini kan ya, masalah di sini ini searching terus, nggak mau ini apa, nggak mau muncul IP-nya, nggak dapat gitu kan. Solusinya ya seperti tadi. Jadi solusinya buat itu ya yang ini, sharingnya nanti kita matikan. Nah, sharingnya ini kita matikan, DNS-nya kita matikan ya kan, DNS-nya kita matikan. Baru nanti setelah kita sharingnya aktifkan lagi, baru DNS-nya kita nyalakan lagi. Biasanya saya seperti itu sih. Kemudian kita jalankan ini PC 1 sama 2 nya. Sebenarnya konfigur lewat satu PC aja nggak apa-apa sih. Masuk ke DHCP client ya. Nah, untuk pertama ini kita konfigurasi supaya virtual machine kita ini bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, kita tunggu di sini sampai tanda internetnya ini ada nyambung kan. Kalau sudah ada nanti baru kita bisa konfigur mikrotik lewat Winbox. Oke, nah muncul kayak gini ya, baru kita bisa konfigur. Ini PC2, PC1 muncul nggak? Nah muncul. Kalau muncul udah muncul, kita bikin Winbox, masuk nah ini lewat MAC address, koneksi, kita buka modulnya ya, urutannya. Setelah kita bikin skema, kita koneksikan yang cloudnya tadi di interface host only adapter, kemudian kita setting ini apa, DHCP clientnya yang mengarah ke portnya virtual host only adapter tadi sampai muncul IP-nya. Kemudian baru nanti kita tambahkan gateway yang mengarah ke ini, yang mengarah ke bawah ya. Jadi dari sini kita ambil DHCP client, kemudian di daerah sini kita bikin gateway. Setelah itu nanti kita akan bikin DHCP server dan juga allow DNS. Nah ini yang DHCP sama allow DNS request. Ini allow DNS request, source net. Ya, jadi urutannya seperti itulah ya. Oke, kita PC1 IP pertama kita bikin IP client dulu dari port 1 ya. Kita klik OK. Nah, sudah muncul IP-nya kan. Kemudian kita bikin IP lagi, IP gateway yang mengarah ke port 2, yang mengarah ke bawah ya, ke PC-PC tadi. Ini terserah sih, kalau Pak Agus seperti ini, 162 artinya 251 ya kan, /24. Sembarang boleh pakai berapa ya. Kita klik OK. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bikin ini apa namanya, DHCP server. Kita klik DHCP setup. Ini pastikan ke thread 2 ya, karena yang mengarah ke bawah. Kemudian kita klik OK. Ya oke, tinggal next aja. Kita sewakan selama 3 hari, successful. Kemudian buka IP, ada DNS. Nah, kita allow seperti ini. Kita tinggal klik OK. Kemudian kita setting firewall supaya bisa NAT-nya ya, NAT-nya di firewall ini bisa koneksi. Nah, keluarnya dari Ethernet 1, actionnya masquerade kan. Terus kita klik OK. Nah, coba kita buka modulnya lagi. NAT sudah ya kan. Kemudian ini DNS juga sudah.
portnya DHCP server juga sudah. Nah, tinggal kita lakukan coba ini ya, simulasi. Kita gini, ipconfig renew untuk ini apa namanya, nge-refresh. Nah, sudah dapat ini ya. Coba kita tes ping Google dengan ping 8888 internet. Nah, udah reply ya kan. Ini sudah bisa koneksi ke internet. Coba kita buka Google-nya. Harusnya sudah bisa ya kan. Jadi sekarang langkah pertama ini kita buka YouTube aja ya. Google aja, google.co.id. Nah, sudah bisa ya. Kita bisa internetan di PC1 ini. Nah, sekarang coba kita PC2 tinggal ipconfig renew. Oke. Nah, sudah dapat IP lagi. Ini sebenarnya udah bisa koneksi ke internet sih harusnya. Kita coba ping. Nah, ini pertandanya juga ya. Kita ping Google. Reply, oke, masuk kan. Step pertama sudah selesai. Jadi kita masuk ke setting sini. Setting Camjar ya. Ini Camjar. Ini ping Camjar ini untuk memastikan saja. Ya kan? Kita coba lewat PC1 ya kan. Nah, kita ping Camjar ya. CLS ping Camjar, ini alamat server yang disediakan sama Pak Agus .co.id. Bisa ya kan. Kita lakukan penelusuran. Reset camjar.formosa.sejati.ac.id. Ini strip. Nah, jadi kalau misalkan tanpa ini ya, tanpa menggunakan VPN, dia akan melewati pertama router yang ada di simulasi tadi kan, kemudian masuk ke jaringannya komputer atau laptop atau PC yang sedang kita pakai untuk simulasi. Kemudian dia akan keluar lewat jaringan wirelessnya ya kan, nyambung ke wireless, terus ini masuk ke wireless yang sekarang tersambung dengan PC saya. Kemudian dia akan menuju keluar sampai nanti ketemu sama CBN kalau nggak salah, karena Pak Agus kemarin pakai CBN sih. Jadi kurang lebih ini bakalan terus ya sampai dia masuk ke jaringannya server yang Camjar formosasejati.ac.id ini. .co.id ya. Kita ulangi lagi, bukan .ac.id tapi .co.id. Oke. Sama router itu ya. Kemudian dia keluar router simulasi, ini fucking system, ini PC saya. Kemudian nanti akan request timeout sekali ini. Kemudian dia nanti baru masuk ke jaringan ini jaringan wireless atau router yang sebenarnya yang terkoneksi dengan laptop. Kemudian dia entah ini masuk kemana, routernya mana, siapa lagi, sampai nanti menuju ke servernya Camjar Formosa Sejati lah. Ini ya udah masuk ke Telkom. Terus habis dari Telkom ini kemana dia lagi? Nah, masuk ke CBN kan, baru CBN nanti diteruskan prosesnya ada 15 paling mungkin, 15 kalau enggak 16 router.
Oke, seperti itu. Kita ceknya sudah, tracernya sudah, tinggal kita langsung saja bikin VPN-nya ya. Langsung saja kita bandingkan kalau menggunakan VPN nanti seperti apa. Traced complete ini baru masuk ke alamat servernya. Nah, caranya seperti ini. Kita bikin VPN dari sini, open network, create new connection ya kan, kita pilih next. Ini next, nomor yang kedua ini VPN ini, company name ini shortcutnya VPN gini aja ya, VPN Kemjar. Next. Nah, ini yang kemjar.formosa strip sejati.co.id ini kan, kita enter, pastikan add shortcut. Nah, ini kemjar 1 sama kemjar 1 ya kan. Pak Agus menyediakan 2, kemjar 1 sama kemjar 2 ya kan, user yang ada di sana. Verifikasi ya. Nah, kalau seperti ini sudah koneksi ya kan, ini connected. Coba kita lakukan reset ulang ya kan. Bisa apa enggak? Harusnya. Nah, packing system masih ya. Properties. Nah, ada 2 ini. Bentar, tak matikan dulu. Kita buka modulnya tadi, bikin seperti ini. Nah, kemjar 1 iya kan. Coba kita bikin lagi kemjar.formosa-sejati.co.id reply, kemudian kita lakukan reset ke kemjar.formosa-sejati.co.id. masih ya. Kita disconnect dulu, kemudian kita connect kemjar 1, kita connect. Oke, sudah connect. Sekarang kita coba masuk ke ini, sini, kemjar.formosa.strip sejati.co.id PT Promotional Caustic. Sebentar, ini nah, kemjar formosa sejati.co.id, kemjar formosa. Nah, coba kita cek ini, alamat IP servernya ya, 192.168.50.1. Ya bener, oh ya ini kemjar yang ini ya. Ini kita bisa mengakses VPN-nya. Nah, CLS. Coba kita lakukan reset ke alamat itu, kemjar.formosa sejati.co.id. Nah, yang penting di ini tadi sih teman-teman, ke alamatnya 192 ini kalau nggak pakai VPN nggak bisa masuk ke sini. Coba kita cek yang PC 2 ya. Nah, PC 2 misalkan masuk ke gini kan nggak ada VPN-nya ya.
Coba kita masuk ke sana tadi 192.168.50.2 ya, enable connect kan, sementara yang PC1 bisa nah bisa koneksi. Nah, CLS tracer 192.168.50.2. Oke, jadi harusnya itu tadi sudah memendek ya jalur transit-nya, karena ini kan sudah bisa koneksi juga dengan VPN. Kalau nggak ada VPN ya nggak bisa masuk sih. Jadi seperti ini service VPN dari client to office. Di next video bakalan ada office to office. Oke, thank you.